Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kami dari kelompok 7 dan pada kesempatan hari ini akan membahas tentang permasalahan peserta didik dan kaitannya dalam pendidikan. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Vita Aprilia. Nama saya Gilang Corona Lutfi. Saya Tina Nitya. Saya Zina Taufani. Saya Lydia Zulfi. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu kita mulaikan kepada materi pertama yang akan disampaikan oleh Gilang. Baik teman-teman semuanya, pada pagi hari ini kita akan membahas satu topik yang pertama itu tentang pengertian dan karakteristik era 4.0 atau era revolusi industri 4.0. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit tentang beberapa revolusi di era industri ini. Yang pertama itu ada era 1.0 atau revolusi industri pertama, revolusi industri kedua, revolusi industri ketiga, dan revolusi industri keempat. Nah, pada revolusi industri pertama ini itu terjadi atau dimulai pada akhir abad ke-19 yang dimulai di Inggris. Kemudian era revolusi ini itu diawali dengan penggunaan dan ditemukannya mesin uap oleh James Watt. Kemudian mesin uap ini digunakan oleh manusia itu tuh sebagai pengganti untuk produksi barang-barang. Nah, sebelum revolusi industri pertama ini itu tuh kita itu tuh masih memproduksi barang dari rumah ke rumah atau bengkel-bengkel kecil atau home industry. Kemudian di era 2.0 itu tuh dimulai ketika akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Nah, jika era 1.0 tadi itu tuh diawali dengan ditemukannya dan digunakannya mesin uap. Nah, pada era revolusi industri kedua ini itu tuh mulai ditemukannya dan digunakannya listrik sebagai sumber energi utama. Kemudian listrik ini membuat proses produksi itu tuh menjadi lebih efisien, cepat dan fleksibel. Nah, pada masa ini juga muncul yang namanya konsep produksi yang disebut mass production yang melalui sistem lini perakitan atau assembly line. Kemudian kita masuk kepada era 3.0 yaitu dimulai pada sekitar tahun 1970-an. Itu tuh mulai digunakannya yang namanya alat-alat digital. Nah, itu tuh digunakan atau itu tuh mulai ditandai dengan penggunaan seperti alat-alat elektronik atau komputer dan teknologi informasi. Nah, pada era revolusi industri ketiga ini itu tuh sistem produksi itu tuh nggak lagi sepenuhnya bergantung pada manusia. Nah, itu tuh mulai dialihfungsikan ke robot-robot atau mesin. Jadi nanti barang-barang itu tuh akan dialihkan ke mesin supaya lebih efisien. Namun itu tuh masih memerlukan tenaga manusia dalam hal perakitannya. Kemudian kita masuk ke poin yang akan kita bahas selanjutnya yaitu pengertian dan karakteristik di era 4.0 atau revolusi industri keempat ini. Nah, revolusi industri keempat ini itu tuh merupakan kelanjutan dari revolusi industri ketiga. Nah, di era ini itu tuh ditandai dengan penggabungan antara dunia fisik, dunia digital, dan biologis melalui teknologi canggih seperti AI atau artificial intelligence dan Internet of Things atau IoT. Kemudian di era industri 4.0 ini itu tuh mesin itu bekerja secara otomatis, tetapi juga mampu berpikir. Itu tuh
mampu berpikir seperti AI tadi, kemudian dapat menganalisis data, kemudian dan juga dapat mengambil keputusan secara mandiri melalui kecerdasan buatan. Contohnya seperti mobil yang bisa autopilot atau mobil tanpa awak, tanpa pengemudi, atau seperti sistem rekomendasi digital, chatbot, kemudian pabrik pintar atau smart factory. Nah, era ini juga mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari bagaimana cara kita bekerja, bagaimana cara kita belajar, dan bagaimana cara kita berinteraksi sosial dengan sesama. Kemudian kita masuk ke karakteristik era 4.0. Yang pertama itu digitalisasi semua bidang. Nah, apa itu digitalisasi semua bidang? Digitalisasi di semua bidang itu tuh merujuk kepada kondisi kita ketika berbagai aktivitas diubah dan dijalankan menggunakan teknologi digital sehingga prosesnya itu menjadi lebih cepat, praktis, dan lebih efisien. Yang artinya kegiatan yang sebelumnya itu dilakukan secara manual atau menggunakan sistem konvensional itu tuh sekarang itu tuh bisa dilakukan melalui perangkat digital seperti komputer, internet, dan aplikasi serta sistem berbasis data. Kemudian konektivitas tinggi. Nah, itu tuh kondisi ketika kita sebagai individu atau kelompok atau lembaga dan lembaga tadi itu tuh saling terhubung melalui jaringan internet tanpa batas jarak dan waktu, yang artinya komunikasi dan pertukaran informasi itu dapat dilakukan dengan sangat cepat meskipun berada di tempat yang berbeda, bahkan negara yang berbeda atau lintas negara. Kemudian kita masuk ke otomatisasi dan artificial intelligence. Nah, pada era ini itu tuh banyak pekerjaan ya kan guys, yang digantikan oleh AI. Itu tuh yang sebelumnya dilakukan oleh manusia itu tuh bisa dikerjakan secara otomatis oleh AI. Nah, itu tuh kita tinggal, misalnya kita mau buat sesuatu nih, mau ngegenerate gambar. Nah, kita tuh tinggal masukkan promptnya ke AI tersebut. Misalnya kita mau bikin please remove this people into kita mau menghapus orang-orang yang ada di line kita, cuma ada foto kita sendiri di situ. Kita bisa mengetik prompt kepada AI tersebut. Nah, dengan otomatis orang-orang yang tadi kelihatannya ramai bisa jadi dihapus atau dihilangkan, sehingga yang digambar itu tuh tinggal kita sendiri. Bisa jadi kayak gitu. Kemudian kita masuk kepada kecepatan informasi. Nah, di era 4.0 ini itu tuh informasi dapat kita akses kapan saja, di mana saja, dan sangat mudah. Berita dan pengetahuan itu tuh menyebar sangat cepat melalui media sosial dan platform digital. Nah, ini dapat memberikan kita keuntungan karena dapat memperoleh informasi terbaru dan kita dapat mengaksesnya dengan mudah. Kemudian kita lanjut ke perubahan pola kerja dan belajar. Nah, karakter yang terakhir ini perubahan pola kerja dan belajar, yang sekarang orang tuh banyak bekerja melalui jarak jauh ya kan, baik itu dari dunia pendidikan, dunia kerja, itu kayak mana bahasanya, apa namanya tuh? Oh, remote working ya kan, remote working atau pekerjaan jarak jauh. Nah, contohnya dalam dunia pendidikan itu tuh kita bisa melakukan meet up secara daring, yang kemudian kita juga bisa melakukan kelas virtual. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke poin karakteristik peserta didik di masa 4.0 ini atau masa terkini. Nah, yang pertama itu tuh anak-anak atau peserta didik itu tuh sudah mulai yang namanya satu melek teknologi. Karena apa? Karena anak-anak tersebut itu tuh sudah terpengaruh atau di kehidupan mereka tuh sudah terbiasa dengan yang namanya
alat-alat digital seperti tablet, habis itu smartphone. Kemudian orang-orang ini juga menjadikan alat-alat tersebut itu tuh sebagai kehidupan mereka, yang dimana kalau mereka nggak ada itu rasanya hidupnya apa. Kemudian cepat dan mudah mengakses informasi. Nah, para peserta didik itu tuh bisa mendapatkan informasi secara cepat dan mudah. Contoh, misalnya kita ingin mengetahui informasi terbaru, atau kita ingin belajar sesuatu yang baru. Nah, kita itu bisa mencari itu tuh bisa mencari di platform-platform seperti Google atau ChatGPT. Kita bisa bertanya ke platform tersebut. Kemudian multitasking. Nah, anak-anak sekarang itu tuh bisa melakukan aktivitas itu tuh secara multitasking atau secara bersamaan. Misalnya kita bisa belajar, peserta didik itu tuh bisa belajar sambil membuka aplikasi lain atau sambil mendengarkan musik. Karena apa? Karena mereka mungkin belajar itu tuh lebih rileks saat mendengarkan musik. Kemudian visual dan interaktif. Nah, para peserta didik ini itu lebih tertarik pada pembelajaran, mungkin pada pembelajaran berbasis video atau berbasis visual, karena metode pembelajaran itu tuh lebih interaktif atau lebih menarik di mata mereka. Kemudian mereka, para peserta didik itu membutuhkan pembelajaran secara kontekstual, yang artinya mereka itu lebih tertarik pada pembelajaran yang relevan dengan kehidupan nyata mereka, yang dimana pada era sekarang itu tuh yang dimana mereka itu lebih sering menggunakan yang namanya teknologi. Jadi dengan adanya teknologi ini mereka diharapkan dapat bisa belajar secara kontekstual agar relate dengan kehidupan mereka. Baiklah, untuk topik selanjutnya akan dibahas oleh Dina Ninja. Terima kasih kepada materi pertama. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas materi yang kedua, yaitu kebutuhan peserta didik di era 4.0. Nah, seperti yang kita tahu, kita hidup di era yang berdampingan dengan teknologi. Kita tumbuh hidup berdampingan dengan teknologi yang terus berkembang. Dengan berkembangnya teknologi, berkembangnya informasi, berkembangnya era-era baru, maka berubah pula kebutuhan peserta didik, kebutuhan kita untuk menyikapi dan menghadapi era baru tersebut. Nah, di sini kita akan membahas kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh peserta didik di era 4.0 ini. Kebutuhan ini diharapkan untuk mempersiapkan generasi yang adaptif, kreatif, dan berkarakter di era digital. Nah, era 4.0 ini seperti yang sudah disampaikan oleh pemateri pertama, itu ditandai dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi. Ini seperti apa contohnya sih? Yang pertama, sekarang ini pasti teman-teman semua pasti relate. Sekarang kita bahkan belanja itu bisa hanya dari smartphone saja. Bahkan kita awalnya nggak ada intensi mau beli apa-apapun, misal, pengen buka Shopee nih, pengen buka TikTok Shop, scroll, kita bisa gitu melakukan transaksi jual beli secara instan melalui smartphone. Nah, ini merupakan salah satu tanda bahwa kita hidup berdampingan dengan era teknologi dan digitalisasi yang perkembangannya sangat-sangat cepat. Nah, yang kedua itu peserta didik hidup berdampingan dengan internet, media sosial, dan informasi yang sangat cepat. Ini juga yang bisa kita rasakan sama-sama lah.
penyebaran informasi yang sangat cepat, sehingga ini memudahkan kita juga sebenarnya untuk komunikasi jarak jauh contohnya. Atau tadi juga sudah disampaikan oleh pemateri pertama, penerapannya di bidang pendidikan itu kita bisa melakukan pembelajaran dari rumah atau hybrid. Nah, yang terakhir itu dengan adanya perkembangan di era 4.0, karena itu peserta didik tidak hanya membutuhkan kemampuan akademik saja, tetapi kemampuan keterampilan abad ke-21. Keterampilan abad ke-21 atau 21 century skills itu apa sih? Sebenarnya ini udah banyak kita dengar, atau mungkin di seminar-seminar, atau mungkin di perkuliahan itu juga udah sering kita bahas. Apa soft skill dan hard skill? Ini juga berkaitan dengan kesiapan kita sebagai pelajar. Kok sekarang kan posisi kita masih pelajar, jadi kita masih berada di posisi peserta didik. Ini juga membantu kita menyiapkan diri kita untuk menghadapi perkembangan teknologi di masa yang akan datang atau yang sedang terjadi. Nah, yang pertama sekali itu adalah literasi digital. Literasi digital itu adalah kemampuan menggunakan teknologi dan menggunakan media digital secara bijak, cerdas, dan bertanggung jawab. Menggunakan teknologi secara bijak itu sebagaimana sih? Ini sebenarnya masih menjadi, ini kita semua udah familiar, tapi tidak semua orang, tidak semua pribadi kita itu sudah menerapkan dan memaknai dalam bijak bersosial media. Bijak bersosial media ini contohnya mencari informasi di internet. Kedua, menggunakan aplikasi pembelajaran serta membedakan berita asli dan hoax. Literasi digital ini berkaitan dengan kemampuan kita untuk mencari informasinya ada banyak macamnya. Bisa jadi itu untuk entertainment, bisa jadi untuk pembelajaran, bisa jadi untuk apapun lah informasi terkait apa yang sedang kita butuhkan. Tapi itu juga dibarengi dengan kebijakan kita dalam menggunakan sosial media dan berinternet. Karena kita sekarang ini kan banyak sekali gitu informasi yang bertebaran. Nah, kalau kita nggak korek-korek lagi, kalau kita nggak cross check lagi, kalau kita nggak berhati-hati, kita tuh nggak akan tahu mana berita yang benar, mana berita yang enggak. Bahkan sesimpel perbedaan penggunaan diksi atau perbedaan penggunaan susunan kalimat itu bisa menjadi apa ya? Informasinya itu bisa jadi multitafsir gitu loh. Mungkin kalau sama aku informasinya seperti ini, nanti kalau dibaca oleh teman-teman nanti bisa beda lagi. Nah, itu kita harus bijak-bijak dalam menggunakan internet. Nah, yang kedua itu ada kreativitas dan inovasi. Kreativitas dan inovasi ini adalah kemampuan menghasilkan ide baru dan menciptakan solusi yang bermanfaat. Nah, kreativitas dan inovasi ini kan seringkali disandingkan gitu. Kalau kita menyebutkan kreativitas, pasti setelahnya itu juga ada inovasi. Perbedaannya dari kreativitas dan inovasi ini, meskipun mereka sering disandingkan gitu. Kalau kreativitas itu adalah idenya. Jadi, misal kita punya ide, kayaknya nanti aku mau mengembangkan media pembelajaran untuk reading untuk siswa SMP. Nah, itu idenya, itu namanya kreativitas. Apa ada ide-ide kreativitas yang ada di kepala kita, itu kreativitas. Nah, kalau inovasinya apa? Ini outputnya, realisasinya. Kita merealisasikan pengembangan media belajar itu menjadi apa? Misal kita kembangkan menjadi games contohnya, atau bisa jadi buku saku atau dan lain-lain. Itu perbedaan dari kreativitas dan inovasi. Nah,
kayak masih belum secanggih itu. Nah kemudian diimprovisasi sampailah seperti yang sekarang. Itu juga bisa menjadi salah satu contoh dari kreativitas dan inovasi. Yang selanjutnya itu kemampuan berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis ini adalah kemampuan menganalisis informasi, memahami masalah, dan mengambil keputusan secara logis, secara cepat dan tepat. Contohnya, menganalisis masalah, menilai kebenaran informasi, memberikan solusi yang tepat, dan tidak mudah terpengaruh informasi palsu. Untuk kemampuan berpikir kritis ini biasa sekali kita sebut ini namanya skill problem solving. Ini kepake sekali di dunia nyata. Ini sangat-sangat kepake. Ini seperti yang sudah saya sebut di awal tadi. Keterampilan abad ke-21 itu ada dua, soft skill dan hard skill. Nah, kemampuan berpikir kritis atau problem solving ini menjadi salah satunya, dan ini menjadi peran yang sangat penting. Sesimpel kemarin kita presentasi di D7, listriknya mati nyala. Tentunya itu menjadi hambatan. Nah, disitulah kita kemampuan berpikir kritis kita, kemampuan problem solving dan penyelesaian masalah kita itu dibutuhkan di sana. Semisal kalau kemarin itu contoh penyelesaiannya itu dengan Andre berjaga di saklar kan. Nah, kalau semisal memang lampunya mati total, nanti pemateri bisa bisa mengakali, semisal membagikan materinya di grup, atau semisal bagaimanalah mengakali supaya presentasi itu bisa terus berjalan. Nah, terus berjalan dengan efektif. Jadi meskipun nggak ada bantuan dari TV, pemateri bisa menyampaikan materinya, dan kita sebagai pendengar bisa mengerti apa materi yang disampaikan. Nah, itu menjadi salah satu contoh dari problem solving. Yang selanjutnya itu adalah komunikasi dan kerja sama tim. Ini merupakan kemampuan menyampaikan pendapat dengan baik serta bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya, berdiskusi, presentasi kelompok, dan menghargai pendapat teman. Nah, kita itu sekarang sedang menjalani kurikulum Merdeka, yang mana salah satunya itu kita dituntut untuk membuat proyek terus, kita tugas kelompok terus. Nah, itu menjadi salah satu ajang kita untuk mempertajam skill kita dalam komunikasi dan kerja sama tim, atau yang biasa disebut dengan teamwork. Ini juga akan sangat berguna nantinya karena outputnya kan kita pasti kuliah di, selain kita mau ngambil title-nya kan kita pasti mau bekerja kan. Nah, kalau kita bekerja di dunia nyata itu otomatis ada timnya. Kita menjadi guru itu kan pasti ada guru-guru lain kayak gitu kan. Nah, di sanalah skill komunikasi dan kerja sama tim ini dibutuhkan. Selain kerja sama tim, kemampuan berkomunikasi itu juga dibutuhkan. Kemampuan berkomunikasi ini seperti apa? Kita dapat menyampaikan ide-ide dan pendapat kita itu dengan baik, gitu. Tidak menyakiti orang, tidak menyakiti orang, dan bisa menyampaikan apa yang kita maksud dengan baik sehingga pendengar itu bisa menerimanya. Nah, yang terakhir itu pendidikan karakter. Nah, ini sebenarnya penting karena sebagus-bagusnya hard skill kita, sebagus-bagusnya komunikasi kita, kerja sama tim kita, problem solving kita, sebagus-bagusnya nilai kita, kalau karakter kita jelek, kalau kita jahat, kalau kita buruk, itu nol juga. Kenapa? At the end, kita itu akan kembali lagi kepada hidup membaur dengan masyarakat, gitu kan. Nah, itulah pentingnya pendidikan karakter. Ini berupaya untuk membentuk sikap dan kepribadian yang baik pada peserta didik.
sih, kita sebagai, kalau sekarang kita jangan posisikan dulu lah sebagai guru, kita kesadaran diri dulu, etika dalam menggunakan teknologi. Sesederhana kita bisa menggunakan sosial media aja, karena itu sehari-hari kita pakai, menggunakan sosial media dengan baik gitu. Kalau kita nggak punya opini, kalau kita nggak punya pendapat yang baik untuk diungkapkan, itu lebih baik diam saja. Jangan, kita nggak pernah tahu gitu apa yang kita ketik, apa yang kita bilang itu menyakiti orang lain atau tidak. Nah itu salah satu menjadi contoh dari etika penggunaan teknologi seperti itu. Dan juga kemarin saya itu nemu di TikTok atau di Twitter gitu, dia ini penelitian meneliti comment section dari influencer, dan dia itu udah sempro posisinya udah sempro, otomatis sampelnya udah dia cari gitu kan, semuanya udah jadi. Tapi saat mau melanjutkan penulisan skripsinya itu, influencernya ini nih ngunci akun di private. Nah jadi dia nih bingung kan, kalah kabut, kayak mana dia mau meneliti kalau influencernya itu tutup ngunci akun gitu. Nah di SS lah itu dia tanya ke forum, ini kayak mana, ada nggak yang follow influencer ini? Soalnya saya lagi melakukan penelitian terhadap influencer ini melalui comment sectionnya, interaksinya dengan followersnya. Dia berharap nih bakalan dibantu, bakal dibela, tapi comment sectionnya itu menyerang kayak gitu loh. Kamu itu meneliti apa ya namanya? Meneliti, ibaratnya ini meneliti influencer gitu kan, meneliti followers dari influencer. Udah sempro kok bisa nggak kamu follow kayak gitu? Itu isi comment sectionnya. Karena kalau kita sebelum kita meneliti itu, kita harus pahami juga teman-teman, ada kode etiknya. Kita meneliti anak-anak, kita sesimpel kita meneliti, misalnya kita mau bikin skripsi, kita meneliti anak angkatan 24, itu ada etikanya. Apa etikanya? Kita meminta izin, kita bilang saya izin melakukan penelitian di kelas kalian untuk kurang bla. Nah, tapi si ini nih nggak melakukan itu gitu, dia asal bikin aja. Jadi itu yang saya maksud dengan etika dalam menggunakan teknologi yang berkaitan dengan kehidupan kita nanti. Nah itulah, kita harus bijak dalam menggunakan sosial media, kita harus wise gitu. Oke, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nikita. Baik teman-teman semua, setelah kita membahas tadi tentang kebutuhan peserta didik di era 4.0, pada praktiknya, pada kenyataannya kebutuhan ini tidaklah benar-benar terpenuhi secara optimal. Nah maka dari itu terbentuklah masalah anak dan remaja. Nah masalah anak dan remaja ini ditandai dengan kebutuhan yang tidak terpenuhi dan juga lingkungan yang tidak mendukung. Secara teorinya menurut gambaran umumnya, pendekat anak dan remaja memiliki kebutuhan dasar yang harus terpenuhi seperti kebutuhan akan rasa aman, lalu penghargaan dan penerimaan sosial. Jadi ketika kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, maka muncullah masalah dari perilaku maupun emosional mereka. Jadi anak dan remaja menjadi lebih rentan terhadap tekanan. Nah, apa saja masalah-masalah yang terjadi pada anak dan remaja? Yang pertama, yang paling marak dan sering ditemui itu adalah bullying. Bullying merupakan perilaku agresif yang berulang dan menjadikan ketidakseimbangan antara pelaku dan juga korbannya. Nah, dalam POV pelaku,
biasanya pelaku itu memiliki hasrat yang atau perilaku yang mendominasi atau juga yang kontrol dan dia itu haus akan pengakuan sosial yang tidak terpenuhi secara positif. Nah, bentuknya itu bisa dari verbal, fisik, dan sosial. Lalu untuk kepada korban sendiri, korban itu biasanya adalah orang-orang yang di sosialnya itu tingkatnya yang paling lemah. Jadi mereka itu mudah menjadi sasaran atau menjadi target bullying para pelaku. Nah, korban bullying ini biasanya mengalami penurunan self-esteem dan juga jadinya berpengaruh kepada cara mereka berinteraksi di sosial atau di masyarakatnya. Ditambah lagi di era digital 4.0 ini, sekarang kita sudah banyak menemui namanya cyberbullying yang tidak hanya dihadapi di dunia nyata tapi juga di sosial media. And I believe all of you using social media. Jadi di social media seperti Instagram, TikTok, dan Twitter itu banyak banget kayak postingan-postingan harmless yang isi comment sectionnya yang seperti kata Dini tadi itu tuh menuju kepada bullying atau cyberbullying tadi. Nah, itu merupakan hal yang sangat tidak boleh dinormalisasikan. Walaupun di sosial media, walaupun ibaratnya itu anonim, walaupun itu ibaratnya kayak kita tidak memakai identitas asli kita, tapi bentuk dari cyberbullying itu sangat besar dampaknya kepada pemilik cuitan atau pemilik postingan tersebut dan juga orang yang melontarkan hal-hal tidak baik itu berarti tidak sehat secara mental. Lalu kita masuk ke permasalahan kedua, yaitu stres akademik. Stres akademik ini muncul karena adanya tekanan dalam memenuhi tuntutan belajar. Menurut saya setiap orang itu punya batasannya masing-masing, punya limitnya masing-masing. Jadi kita sebagai manusia, sebagai anak, sebagai pelajar itu memiliki batas kemampuannya masing-masing. Jadi ketika kita ingin melewati atau ingin lebih dari batas kita tersebut, maka terjadilah stres akademik ini. Nah, biasanya stres akademik ini juga terjadi karena adanya tugas berlebih dan ekspektasi tinggi dari keluarga, orang-orang sekitar, guru maupun diri sendiri. Percayalah bahwa diri sendiri itu juga menjadi salah satu faktor terbesar kita memberikan tekanan kepada diri kita sendiri. Nah, dalam akademik dan dalam proses belajar, anak dan remaja itu butuh namanya dukungan dan juga keseimbangan belajar. Jadi ketika tidak adanya dukungan dan tidak adanya keseimbangan belajar, maka anak dan remaja itu biasanya akan mengalami penurunan motivasi dan juga makin malas dalam belajar gitu. Dan mungkin kalian pernah ketemu sama teman-teman atau orang-orang yang kalian lihat mereka itu selalu bagus dalam akademiknya, selalu ambisius, dan kalian selalu merasa bahwa mereka tuh bisa apa aja. Namun di beberapa kesempatan kita bisa melihat mereka tuh cuma diam, tidak aktif. Nah, biasanya dan itu kita tidak boleh sembarangan ngakuin mereka gimana-gimana, karena bisa jadi mereka itu mengalami stres akademik yang membuat mereka sudah kehilangan motivasi belajar.
Lalu yang ketiga itu adalah kecanduan gadget. Nah, kecanduan gadget ini terjadi karena kebutuhan hiburan dan pelarian tidak terpenuhi secara sehat. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang stres akademik. Biasanya ketika anak dan remaja itu sudah mulai capek dan merasa sudah sangat berlebihan dan sudah merasa aku sudah sangat berusaha ini, mereka itu cari namanya self reward. Nah, bentuk dari self reward mereka itu adalah bermain handphone, bermain gadget. Mereka merasa bahwa dengan bermain gadget itu menjadi salah satu menjadi salah satu hadiah bagi diri mereka sendiri. Aku udah secapek ini, so I deserve bermain gadget sampai aku bosan, sampai aku puas gitu. Nah, namun karena pemikiran tersebut, karena mindset tersebut, terjadilah kecanduan gadget yang menjadikan anak dan remaja zaman sekarang itu brain rot. Nah, jadi karena hal tersebut itu jadi kurangnya konsentrasi, terus kurang juga makin kurang juga motivasi belajarnya, terus juga mengurangi interaksi nyata di kehidupan sehari-hari. Maka kemampuan regulasi diri dan interaksi sosial secara langsung menjadi menurun. Lalu yang keempat yaitu adalah masalah keluarga. Nah, dalam perkembangan keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam pembentukan karakter anak. Jadi, ketika kebutuhan emosional tidak terpenuhi di rumah, anak menjadi rentan secara emosional dan juga perilaku mereka itu terkadang menjadi tidak baik gitu. Jadi, kalau misalnya anak dan remaja itu merasa ada kurangnya perhatian dari keluarga dan juga adanya konflik dari orang tua mereka, itu mereka bakal lebih biasanya kita dapat temui mereka jadi lebih pendiam, mereka tidak terlalu percaya diri berinteraksi di dunia nyata, mereka juga tidak, banyak dari mereka itu yang gampang ibaratnya kayak gampang dibohong gitu karena mereka itu dari awal itu nggak dapat perhatian. Jadi apapun bentuk perhatian diberikan orang lain, walaupun itu kadang tidak selalu positif, mereka akan menerima itu karena mereka nggak terpenuhi kebutuhannya itu di rumah gitu. Lalu yang terakhir adalah masalah pergaulan. Remaja biasanya dalam usia mereka itu kebutuhan akan penerimaan di kelompok sangat tinggi. Jadi mereka haus validasi seperti yang di masalah keluarga tadi. Jadi mereka haus akan validasi. Walaupun kadang apa yang mereka lakukan itu tidak selalu baik untuk mereka. Jadi kalau misalkan pergaulannya negatif itu berdampak juga ke mereka yang menjadi negatif gitu. Dan jika tidak terpenuhi, mereka akan mencari validasi dari lingkungan negatif tadi. Nah, ini bisa berujung kepada kenakalan remaja dan perilaku yang menyimpang. Kenakalan remaja mungkin bisa kayak yang tawuran, kelahi, atau lebih parahnya itu kayak menggunakan narkoba dan segala macamnya gitu. Jadi anak dan remaja itu harus diawasi, harus pilih-pilih teman, harus pilih-pilih pergaulan, gitu. Nah, 5 permasalahan ini itu hanya ini tidak dapat merangkum semua permasalahan yang terjadi pada anak dan remaja. Tentunya masih banyak sekali permasalahan anak dan remaja, apalagi di usia mereka yang rentan gampang dibohongi, masih mencari jati diri, masih haus validasi, masih ingin dipuji-puji lagi gitu. Jadi dengan adanya permasalahan ini berarti
kita menyadari bahwa lingkungan itu tuh sangat penting bagi anak dan remaja. Baiklah, itu saja dari materi masalah anak dan remaja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Azila. Oke, baiklah, kita lanjutkan ke konsekuensi masalah anak dan remaja. Setelah membahas tentang masalah-masalah apa saja yang dihadapi oleh anak dan remaja, kemudian kita membahas apa sih konsekuensinya jika seorang anak atau remaja itu mengalami masalah-masalah tersebut. Masa remaja itu seringkali disebut sebagai masa transisi yang penuh dengan dinamika. Namun, ketika seorang anak sudah mengalami masalah berat pada proses remaja, masa menuju dewasa itu, dan tidak ditangani dengan tepat, mungkin dampaknya akan meluas hingga ke dewasa. Dan pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang konsekuensi apa saja yang akan dihadapi oleh mereka. Masalah yang dialami remaja itu dapat berdampak kepada pendidikan, seperti prestasi belajar menurun, kurangnya fokus di kelas, dan bisa juga kehilangan semangat untuk bersekolah. Di era digital ini, misalnya banyak remaja yang terlalu sering bermain ponsel sehingga sulit berkonsentrasi saat belajar. Ada juga siswa yang mengalami stres karena tekanan di sosial media, seperti mengalami cyberbullying yang sudah dijelaskan tadi, sehingga nilainya itu bisa menurun atau mereka itu tidak mau aktif di kelas. Misalnya mereka itu aslinya itu pintar, tapi karena mengalami masalah-masalah di rumah atau di kehidupan pribadinya, maka menurunlah prestasi belajar mereka. Kemudian ada juga dampak sosial dan emosional. Remaja itu bisa menjadi sulit berkomunikasi secara langsung, lebih mudah marah atau sedih, dan bahkan menarik diri dari lingkungannya. Pernah kan kita melihat anak-anak itu tiba-tiba menjadi pendiam atau menarik diri dari lingkungannya? Itu bisa menjadi salah satu tanda bahwa mereka itu sedang menghadapi masalah di kehidupannya. Dan jika masalah itu terus berlanjut, dapat menyebabkan dampak jangka panjang seperti kehilangan motivasi hidup, munculnya perilaku menyimpang, dan terganggunya perkembangan diri dari remaja tersebut. Misalnya, penggunaan teknologi tanpa kontrol dapat membuat remaja itu kecanduan internet, sulit mengatur waktu, bahkan terpengaruh oleh konten negatif yang mereka temui di sosial media. Karena itu, dukungan dari orang tua, guru BK, dan juga lingkungan sekolah yang positif itu dapat membantu mereka untuk menghadapi masalah dengan baik. Orang tua dan guru juga perlu membantu remaja menggunakan teknologi secara bijak agar mereka dapat memanfaatkan teknologi itu menjadi sesuatu hal yang positif, bukan sebaliknya. Jadi, jika masalah remaja tidak ditangani dengan baik, terutama di era digital ini, hal tersebut dapat berdampak ke perkembangan diri mereka dan terbawa ke jati diri mereka di masa dewasa. Sekian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh Nadira. Baiklah, materi terakhir yaitu implikasi pemenuhan kebutuhan remaja dalam pendidikan. Pada era 4.0, remaja itu tidak hanya membutuhkan pendidikan akademik, tetapi juga butuh dukungan seperti dukungan sosial, dukungan emosional, dukungan digital, dan karakter. Oleh karena itu, pendidikan itu sangat berperan penting dalam membantu remaja untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tadi. Yang pertama ada peran guru. Guru itu seperti yang kita ketahui tidak hanya sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai fasilitator, motivator, dan juga pembimbing bagi remaja. Nah, di dalam era 4.0 itu guru harus memahami karakteristik dan kebutuhan psikologis remaja, kemudian membangun komunikasi yang terbuka dan suportif, menggunakan metode pembelajaran yang kreatif dan interaktif agar remaja itu yang lagi labil-labilnya nggak bosan dalam belajar gitu, atau nanti mereka menanti mata pelajaran yang akan diajarkan gitu. Terus membimbing siswa dalam penggunaan teknologi
digital secara bijak dan menanamkan nilai karakter, empati, dan tanggung jawab sosial. Selanjutnya ada peran sekolah dalam memenuhi kebutuhan remaja. Sekolah itu menjadi lingkungan utama untuk pemenuhan kebutuhan remaja. Oleh karena itu, sekolah itu perlu menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung kebutuhan siswa, baik secara akademik maupun non-akademik, seperti menyediakan fasilitas pembelajaran berbasis teknologi, seperti menyediakan smart TV atau proyektor, kemudian mendukung kegiatan pengembangan bakat dan minat siswa, misal siswa mau ikut lomba itu didanai, kemudian menyediakan layanan bimbingan dan konseling untuk membantu siswa dalam menentukan mereka selanjutnya akan ngapain, kemudian membangun budaya sekolah yang positif dan inklusif, dan meningkatkan literasi digital dan pendidikan karakter. Nah, sekolah ini juga harus bekerja sama dengan pihak pihak orang tua dan masyarakat supaya perkembangan remaja itu didukung secara menyeluruh. Terakhir, peran dari pembelajaran. Pembelajaran di era 4.0 itu tuh harus lebih fleksibel, inovatif, dan berpusat kepada siswa. Pembelajaran itu tidak hanya menekankan hafalan, tetapi juga pengembangan keterampilan dan problem solving tadi. Nah, implikasinya itu seperti penggunaan teknologi digital dalam proses belajar, kemudian penerapan pembelajaran kolaboratif dan berbasis proyek seperti presentasi sekarang, kemudian pemberian ruang bagi siswa untuk berpendapat dan berekspresi. Berikan saja ruang dulu kepada siswa untuk memberikan pendapat. Selanjutnya itu bagaimana cara gurunya lagi untuk memantik siswa untuk memberikan pendapat mereka. Kemudian pengembangan kemampuan literasi, kreativitas, dan adaptasi, dan pembelajaran yang relevan dengan kehidupan nyata dan perkembangan zaman. Selanjutnya Q&A session, kami membuka 2 pertanyaan. Dua kelompok ya hari ini? 28 menit. Oke, kami buka hanya 1 pertanyaan dari teman-teman sekalian. Saya hitung 1, 2, 3. Mengenai penyimpangan, sekarang kadang kita sering melihat kayak kecenderungan antara laki-laki ini mungkin sedikit berbeda pada laki-laki pada umumnya ataupun begitu sebaliknya wanita. Dan bagaimana menyikapi atau ketika kita melihat baik itu dalam konteks di media sosial ataupun dalam konteks nyatanya, bagaimana kita menyikapi orang-orang seperti itu, terutama sekarang banyak orang-orang terkenal ataupun selebgram ataupun influencer itu banyak followersnya dan mereka mendukung. Pada nyatanya dari kelihatannya itu terlihat laki-laki ini sepertinya ada kecenderungan atau wanita ini sepertinya kecenderungan sedikit berbeda pada umumnya. Ini menyikapinya kan? Iya, menyikapinya. Ini sedikit kontroversial sebenarnya, and I believe people have their own opinion of this. Jadi kalau seperti itu, gimana ya Pak ya? Supaya enggak. Cara menyikapinya yang pertama, itu yang paling utama adalah tetap menghargai. Karena apa? Karena mereka tetap manusia. Kita punya HAM dan semua manusia itu berhak mendapatkan hak asasi manusia yang sama. Jadi kita harus tetap menghargai dan tetap welcome sama mereka. As long as mereka tidak memaksa kita, mereka tidak tujuannya itu tidak ingin mempengaruhi kita untuk ikut ke jalan mereka yang tadi itu. Nah, kalau
influencer dan artis-artis besar misalnya. Kalau dari sudut pandang saya sendiri, asalkan influencer dan artis tadi tidak melakukan kekerasan atau tidak tujuannya itu bukan ingin mengajak kita untuk sama mindsetnya dengan mereka, itu tidak apa-apa. Ya seperti namanya lah influencer, mereka menginfluence dan pasti followers mereka pun pasti ada yang opini dan mindset itu sama dengan mereka. Lalu dapat kita highlight di sini bahwa penyimpangan itu bukanlah hal yang kayak masalah orientasi seksual itu tadi atau gimana mereka itu bertindak, tapi itu lebih ke bagaimana mereka penyimpangan ini, kalau dalam artian yang saya percaya itu lebih ke hal-hal yang seperti kenakalan yang merusak, yang merugikan orang lain. Tapi kalau misalkan yang seperti tadi itu, kan itu kepercayaan mereka, itu tuh opini mereka, itu tuh diri mereka sendiri, dan asalkan tidak ingin mengajak atau ingin mempengaruhi bahwa ideologi yang mereka miliki itu harus juga dimiliki oleh orang lain, itu nggak apa-apa. Intinya tetap menghargai dan juga tetap memanusiakan mereka, karena mereka tetap manusia, karena kita punya HAM juga. Tambahan sedikit, kayak seperti kita tahu kayak selebgram Aubrey Max, dia sangat cerdas, dia dapat kalau nggak salah beasiswa luar negeri, namun Aubrey Max sendiri namun dia tantangan bahwa menunjukkan bahwa kamu gay, dia bilang seperti itu. Namun kita tidak menutup kemungkinan dia sangat cerdas dalam bidang dia seperti itu, dan terkadang dia memberikan opini mengenai pemerintah di Indonesia gimana seperti ini. Ada benar juga, cuma ada yang mungkin dari perilaku ataupun dia sendiri gitu. Iya, kalau seperti ini sebenarnya adalah kita tuh ambil positifnya aja. Jadi kalau misalkan ada seseorang yang yang berdampak positif kepada kita, kepada followersnya, kepada pemerintah dan segala macam itu, saya percaya bahwa yang kita lihat itu bukan orangnya, tapi ilmu yang mereka sampaikan itu. Jadi mereka ada perbedaan orientasi dari kita semua, tapi bukan itu poinnya. Tapi poinnya adalah bagaimana kontribusi mereka kepada kita dan bagaimana ilmu yang mereka berikan kepada kita. Ada tadi Baik, teman-teman semua, itu tadi materi kelompok kami. Terima kasih semua atas kontribusinya. Terima kasih sudah mendengarkan dan terima kasih sudah memberikan pertanyaan. Kami akhiri materi kami pada hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.